Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang external package. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara membuat dan menggunakan package kita sendiri. Lalu kali ini, kita akan membahas tentang external package, atau ada juga yang menyebutnya sebagai library. External library adalah beberapa kumpulan modul yang sudah berisi kode-kode yang memiliki tujuan atau fungsi dan maksud-maksud tertentu. Ini juga menjadi salah satu alasan Python banyak digunakan, yaitu karena banyaknya external library yang tersedia. Sehingga saat kita ingin memulai sesuatu project, kita tidak perlu memulai dari nol. Kita bisa mencari library apa yang akan berguna untuk jalannya project kita. Pada pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah membahas beberapa library, contohnya Tkinter untuk membuat interface, lalu juga sudah membahas OpenCV untuk menggunakan kamera dan memproses suatu gambar. Di sini kita akan membahas secara ringkas saja beberapa library yang menurut saya mungkin kalian akan pakai. Yang pertama itu ada NumPy. Library ini sangat banyak digunakan. Library ini berfokus untuk membantu kita dalam operasi-operasi angka. Contohnya saja membuat array atau melakukan operasi-operasi matematika dan lain-lain. Yang kedua, di sini ada Panda. Library ini bertujuan untuk membantu kita dalam manipulasi data dan menganalisis data. Lalu yang ketiga ada Matplotlib. Library ini digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk-bentuk grafik. Di sini kita akan menginstal dulu library-library yang akan kita pakai. Yang pertama NumPy. NumPy itu kalau nggak salah udah termasuk library bawaan, tapi kita coba install saja. Kita tunggu saja. Karena saya sudah menginstal NumPy, jadi tulisannya begini ya. Lalu kita coba install Panda. Kita tunggu saja. Ini juga saya sudah install ya, seperti gini tulisannya. Lalu yang terakhir, untuk Panda nanti kita akan mencoba interaksi dengan Excel. Jadi kita harus install library untuk membuka Excelnya. Yang pertama ada install seperti itu. Lalu yang terakhir kita akan menginstal Matplotlib. Ini saya semuanya udah install ya. Nanti mungkin pas kalian karena belum install tulisannya akan berbeda. Ini Excel yang kita buat, nilainya seperti ini aja nggak apa-apa. Lalu kita save di directory yang sama, di folder tempat nanti kita akan membuat programnya. Sini bisa dilihat
Excel yang tadi kita buat, formatnya XLSX, sudah berada pada folder yang sama dengan tempat kita akan membuat program kita. Pertama kita akan mencoba nampi dulu. Di sini pertama yang kalau menggunakan external library seperti biasa harus diimport dulu. Lalu di sini kenapa import nampi SNP? Karena untuk ini kayak penggunaannya itu rata-rata orang kalau mengimport nampi itu memang seperti ini. Jadi external library lain juga rata-rata menggunakan nampi sebagai ekstensinya kan. Lalu mereka biasanya mengimpor nampi dengan cara seperti ini. Jadi kita samain aja biar nantinya gampang kalau ada apa-apa. Pertama di sini kita akan mencoba untuk membuat array. Ini kita buat array satu dimensi. Isinya 1, 2, 3. Lalu di sini kita buat array 2 dimensi. Baru kita coba print saja. Sini sudah muncul ya, bisa. Lalu kita lanjut yang kedua. Di sini untuk nampi kita bisa mendefinisikan data type-nya. Misal di sini kan untuk array satu dimensi, di sini saya buat di type ini data type integer. Lalu untuk array yang kedua, di sini kan saya masukinnya kan integer biasa ya. Lalu di sini saya masukin data type-nya float. Jadi pas di print nanti untuk array 2 dimensi yang ininya akan berubah menjadi float. Nih. Di sini juga kita bisa mengecek, misalnya array itu bisa kita ngecek dimensinya berapa menggunakan sintaksnya seperti ini. Nih, kan padahal kita masukinnya integer ya, tapi karena kita data type yang kita masukkan float, sini auto berubah jadi float. Sini juga benar ya, sesuai dengan program yang kita buat. Lalu lanjut ke yang ketiga. Di sini kita bisa, di sini kita mencoba untuk melihat array di elemen-elemen yang spesifik. Misalnya saya di array yang ini saya ingin melihat elemen ketiganya, elemen keduanya, kan indeksnya mulai dari 0 ya. Ini 0, ini 0, ini 1, ini 2. Jadi di sini saya coba print A2. Ini kan array satu dimensinya kita ngeprint indeks keduanya bener ya 3 sesuai. Ini 0, 1, 2. Lalu untuk array yang 2 dimensi di sini kan, di sini saya buatnya indeksnya 1,1. Berarti mulainya dari sini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, jadinya 5 sesuai dengan ini. Kita juga bisa merubah nilai array ya, dengan seperti ini. Nilai array di elemen-elemen yang spesifiknya. Misalnya di sini saya mau mengubah elemen keduanya, saya mau merubah jadi 6. Yang asalnya di sini 3, saya mau berubah jadi 6.
sorry, salah. Nih, saat sebelum kita ubah, adanya masih 1, 2, 3. Lalu elemen terakhirnya 3. Masih sama dengan yang pertama kita buat di sini. Lalu karena di sini sudah kita ganti, di sini juga berganti jadi 6. Ini juga 6. Lanjut yang keempat. Di sini kita coba menggunakan pandanya. Sama seperti nampi ya. Kita import dulu, lalu kita membuat SPD ini ya sama alasan seperti nampi tadi, kita import SMP. Ini karena file yang mau kita buka itu adalah Excel, jadi kita di sini menggunakan fungsinya read.excel. Baru ini kan nama Excel tadi yang kita sudah buat, book 1, kita masukkan ke sini. Baru untuk ngeprintnya tuh seperti ini. Ini file Excelnya. Di sini head tuh maksudnya berarti kita ngeprintnya dari atas. Misal di sini head kita masukkan 2. Kita save. Kita coba. Ini kan tampilnya datanya 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ada 5 kan. Di sini kita coba headnya, kita coba bikin 2 aja. Nah, jadi munculnya hanya 2 dari atas karena head. Kalau kita mau ngeprint dari bawah bisa menggunakan tail. Misalnya kita mau ngeprint 2 dari bawah, kita gunakan tail, baru argumennya 2. Kita save. Nih. Ini bisa dilihat dari ini. Sekarang kita coba lihat Excel-nya ya. Di sini sesuai ya dengan yang tadi kita coba saat kita ngeprint head, baru argumennya 2, yang keluar tuh 2 data dari atas. Lalu saat kita ngeprint menggunakan tail, baru argumennya 2, kita dapat ini tadi. Ini kita bisa lihat sesuai tadi ya, saat 2 teratas dan 2 terbawah. Oke, selanjutnya kita lanjut yang kelima. Di sini saya mengimpor nampi juga. Di sini saya akan membuat array dari Excel yang tadi. Jadi kita buat di sini sama seperti menginisiasi array yang di sini ya. Seperti ini. Namun argumennya kita berikan seperti ini. Jadi ini akan mengambil nilai yang dari Excel tadi itu untuk barisan. Ini barisan time, ini barisan value, ini value 1, ini value 2. Kita coba saja. Baru kita print arraynya. Ini sesuai ya dengan data yang di Excel tadi. Yang pertama 1 sampai 10. Yang ini 1 sampai 10. Ini juga 1 sampai 10. Baru yang ini dari 2 sampai 20. Kelihatan 2 kelipatan 2. Kita coba lihat lagi di Excel-nya. Ini sesuai ya dengan tadi ya. Kita untuk yang array A kita ambil dari time.
nilainya dari 1 sampai 10. Untuk array B kita ambil nilainya dari value 1 sampai 10 juga nilainya. Baru untuk array C tadi kita ambil dari value 2, dari 2 sampai 20, kelipatan 2. Baru kita lanjut lagi. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan panda untuk membuat value yang baru. Tadi kan hanya ada time, value 1 dan value 2. Di sini kita akan mencoba untuk membuat value 3 yang isinya adalah value 1 ditambah value 2. Kita coba langsung jalankan saja. Di sini kalau di fhead tidak kita berikan argumen, di sini keluarnya hanya 5. Di sini coba kita print saja semuanya. Kita save. Ini muncul ya semuanya. Nih, di sini hanya ada time, value 1 dan value 2. Lalu karena kita sudah membuat ini, maka akan ada value yang ketiga, yaitu isinya pertambahan value 1 dan value 2. Di sini kita buat 1 tambah 2, 3, 2 tambah 4, 6, 3 tambah 6, 9, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba menggunakan matplotlib. Di sini kita ini sama, ini import juga sama seperti ini import begini, karena kebanyakan emang seperti ini importnya. Jadi kita ikutin saja. Biar kita samain dengan orang. Ini seperti biasa, ini kita mencoba buat array. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua 2 sampai 10 kelipatan 2. Lalu kita ini plt plot itu fungsi untuk membuat grafiknya. Berarti grafik yang akan muncul nanti ada A sebagai X-nya, lalu ada B sebagai Y-nya. Setelah kita buat plotnya, plt.show ini untuk menampilkannya. Langsung kita coba aja. Ini di sini muncul ya grafik yang sudah kita buat tadi. Kita menggunakan tadi array A dari 1 sampai 5. Lalu untuk sebagainya tadi kita menggunakan array B dari 2 sampai 10. Grafiknya seperti ini. Sesuai ya. Di sini grafik yang kita buat masih sangat polos ya. Jadi kita coba tambahkan beberapa informasi lagi. Kita lanjut. Di sini saya menambahkan judulnya. Kita beri grafik kecepatan dan waktu. Baru di label X-nya kita beri kecepatan, labelnya kita beri waktu. Lalu kita show. Kita coba. Di sini muncul ya judul yang tadi kita berikan, grafik kecepatan dan waktu. Lalu di label X-nya ada kecepatan,
dan di label Y-nya ada waktu. Selanjutnya kita akan mencoba menambah grafiknya sehingga menjadi yang tadi awalnya satu grafik kita coba buat jadi dua grafik. Untuk menambah grafik ini kita coba kita buat array C, itu nilainya dari sini, dari array B tambah 1. Yang tadi kan kita buat ini sebagai X dan Y nya A dan B, sekarang kita buat A dan C. Karena nanti akan ada dua grafik, jadi sebaiknya kita menggunakan legend seperti ini sehingga nanti tahu. Kita langsung coba jalanin aja. Oke, di sini bisa dilihat ya. Di sini muncul udah grafik keduanya. Lalu ini legend yang tadi kita buat. Biru untuk misalnya untuk motor 1, lalu yang orange untuk motor 2. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini aja. Jika ingin mengeksplor lagi bisa dicek di Google ya, untuk yang lebih lengkapnya, karena untuk membahas library ini seharusnya waktunya panjang karena waktunya yang terbatas. Jadi kalau misalnya mau explore library-nya lagi bisa langsung ke Google aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.